mereka ini tidak mengenal Allah sama sekali, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mereka ini enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan amaliyah-amal. T-Talk, Dynamic Talk from the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di podcast kita T-Talk, Dynamic Talk from the top. Saya Natasha Ayudi Putri dari Ilmu Komunikasi Universitas Abdurrahman. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu 4 golongan manusia di bulan suci Ramadan. Oke sobat, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Karno. Beliau adalah salah satu tauladan di lingkungan Universitas Abdurrahman. Kalau gitu kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum Pak Karno. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Karno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah nggak sabar kan dengan sharing-sharing asik kita? Kalau gitu silakan Pak Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di kesempatan episode ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam rangka sharing dan kebaikan. Salawat dan salam bersama-sama tetap kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk episode kali ini kita membahas tentang 4 golongan orang yang berada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah golongan mereka yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan. Maksudnya di sini adalah mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka membaca Al-Quran dan lain sebagainya terkait amal-amal ibadah hanya di bulan suci Ramadan saja. Sedangkan untuk golongan yang kedua adalah golongan yang mana mereka ini tidak mengenal Allah sama sekali, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Mereka ini enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan amaliyah-amaliyah kebaikan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan di mana orang-orang ini adalah lalai ketika berada di luar Ramadan. Maksudnya di sini adalah mereka biasanya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ibadah mereka tidak terjaga, alias ibadah mereka bolong-bolong. Ketika di bulan Ramadan ibadah mereka terjaga seperti tadarus, sholat tarawih, sholat berjamaah, dan nanti insya Allah ketika di luar Ramadan mereka akan istiqomah, dan inilah orang-orang yang berhasil dididik di bulan suci Ramadan. Sedangkan golongan yang keempat adalah golongan ini adalah golongan yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa taat kepada Allah, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu dia tadi 4 golongan manusia di bulan suci Ramadan. Nah, kita masih dalam golongan mana nih Sob? Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mau saya ajukan. Silakan. Oke. Bagaimana Bapak memaknai Ramadan tahun ini Pak? Baik, terkait memaknai bulan Ramadan pada tahun ini, yang jelas bulan Ramadan adalah bulan penuh kesabaran, dan selain dari itu juga bulan Ramadan ini di mana bulan diturunkan Al-Quran, terutama yang kita kejar adalah malam Lailatul Qadar. Dan selain dari itu juga bulan Ramadan ini adalah bulan kedermawanan. Selain itu juga bulan Ramadan ini adalah bulan pengampun dosa, seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan karena iman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, ya, jadi bagi Bapak bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh kesabaran, di mana kita dituntut untuk melakukan ibadah. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah Pak, gimana nih Pak kalau misalnya kita di bulan sebelum bulan Ramadan sudah punya goals nih, mau khatam Al-Quran, mau full sholat tarawih, tapi pas di pertengahan bulan Ramadan tuh mulai rasa malas muncul, mulai enggan. Nah itu gimana cara kita mengatasinya Pak? Baik, seperti yang telah dijelaskan dari Al-Quran, Al-Baqarah 123, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya visi kita dari puasa ini adalah takwa, dan takwa ini adalah sungguh luar biasa sehingga banyak sekali Allah menyinggung lewat firman-Nya Al-Quran
Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa innahu khairu dzati taqwa. Bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di ayat lain adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Dan dengan takwa itu juga, maka Allah akan memberikan kita jalan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Maka oleh sebab itu, rasa malas kita harus kita lawan, dan kita tumbuhkan visi kita di puasa ini adalah ingin meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kuncinya adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya goals-goals kita tadi bisa tercapai. Baik, pertanyaan saya selanjutnya adalah tadi kan Bapak menyebutkan ada salah satu golongan yang sama sekali tidak mengenal Allah, baik itu di luar Ramadan ataupun di bulan suci Ramadan. Nah, gimana kalau misalnya orang tersebut adalah orang terdekat kita, keluarga kita lah misalnya Pak? Saudara. Iya, saudara kita, dan mungkin saja lebih tua daripada kita. Kan kita disebutkan kalau kita itu harus saling mengingatkan sesama manusia, terlebih lagi itu adalah keluarga kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita menghadapi orang seperti itu Pak? Baik, untuk menghadapi saudara kita, istilahnya saudara terdekat kita, itu kita haruslah senantiasa menasihati mereka dengan bahasa yang santun, dengan kata-kata yang mungkin bisa menyentuh hati mereka, wabil khusus kepada saudara kita itu. Dan yakinlah pada hakikatnya, selain dari itu kita butuh kesabaran juga yang kuat untuk memberikan nasihat kepada kita. Dan para ulama kita juga sudah membahas bahwasanya kesabaran kita itu ada tiga, terbagi menjadi tiga. Pertama adalah sabar ketika kita memperoleh musibah. Yang kedua adalah sabar ketika kita memberikan nasihat kebaikan. Yang ketiga adalah sabar ketika kita melihat sebuah kemaksiatan. Seperti itu. Baik. Jadi dalam menghadapi orang seperti itu, kita dituntut untuk meningkatkan kesabaran kita dengan senantiasa memberikan nasihat-nasihat terbaik. Yes. Baik. Pak, bagaimana jika kita mempunyai hutang-hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya, sedangkan tahun ini sudah datang Ramadan dan kita belum membayar puasanya itu, dan bisa jadi nih kita udah lupa berapa hutang puasa kita di tahun-tahun sebelumnya. Itu bagaimana Pak? Baik, terkait cara membayar hutang puasa kita ketika kita lupa ya. Di sini para ulama kita pernah menyampaikan bahwasanya cara membayar hutang puasa yang lupa jumlahnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara membayar fidyah, ataupun dalam artian memberikan makan seorang miskin. Untuk fidyah ini diperhitungkan misalnya berapa kali seorang miskin itu makan, umpamanya 3 kali. Per satu kalinya mereka makan dalam anggaran 10.000, berarti 3 kali 30.000. Sedangkan pendapat kedua adalah kita mengambil rata-rata, kira-kira ingat gak berapa kira-kira kita ini melupakan puasa kita. Umpamanya kita ingat 3, maka kita harus memberikan yang terbaik, kita bayarlah sebanyak 5 supaya menghilangkan was-was itu tadi. Baik, jadi untuk membayar hutang puasa yang mungkin sudah dilupakan, yang pertama kita bisa lakukan dengan membayar fidyah, dan yang kedua adalah mengira-ngira berapa jumlah puasa dan menambah jumlahnya agar hilang rasa was-was. Yeah. Nah, teman-teman pasti pernah lihat deh di internet sering beredar nih, setiap bulan puasa ada aja jemaah sholat tarawih yang melakukan sholat cepat dengan bacaan cepat pula. Nah, Pak, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, Pak? Baik, terkait video-video yang viral masalah sholat tarawih maupun sholat wajib yang dilakukan secara cepat, bahkan tidak ada tumaninahnya. Kalau pribadi kita, pribadi saya itu jangan dibikin ribet terkait perihal sholat kilat, karena bisa jadi mereka mempunyai landasan tersendiri. Ketika itu memang tidak sefrekuensi dengan kita ataupun tidak sepaham dengan kita, melalui hati kecil kita, melalui iman kita, oleh sebab itu kita harus meninggalkan itu dan mencari tempat yang mungkin sefrekuensi dengan kita. Seperti itu. Baik, jadi kita untuk masalah sholat yang sholat tarawih yang sering kita lihat di internet dengan gerakan cepat maupun bacaan cepat, hendaknya kita tidak menjudge karena bisa jadi mereka mempunyai landasan mereka sendiri. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Nah Pak, bagaimana hukumnya kita mengkodok puasa orang tua kita yang sudah meninggal? Itu bagaimana Pak? Baik, terkait mengkodok puasa orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua kita maupun orang-orang terdekat kita.
perihal mengqadha puasa orang yang sudah meninggal ini ada dua pendapat juga. Yang pertama adalah dibolehkan mengganti puasa untuk orang lain yang meninggal dunia, muncul dari kalangan ulama-ulama ilmu hadis. Pandangan umum ini disandarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan utang puasa maka walinya harus berpuasa. Walinya di sini adalah orang yang terdekat dari saudara kita yang meninggal, baik itu paman, adik-beradik dan lain sebagainya. Mereka haruslah mengganti puasa tersebut. Sedangkan pendapat kedua, yakni diucapkan melunasi utang puasa dengan cara membayar fidyah, membayar ataupun memberikan makan seorang fakir miskin, seperti itu. Baik, jadi untuk masalah mengqadha puasa bagi orang yang meninggal itu ada dua juga tadi teman-teman, yaitu dengan cara membayar fidyah, dan yang kedua adalah kita sebagai orang terdekatnya itu wajib membayarnya. Masya Allah, tabarakallah, sangat bermanfaat sekali pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Pak Karno yang sudah menyempatkan waktu memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kerahmatan kepada Bapak. Oke sobat, tidak terasa ya sudah beberapa menit berlalu di episode podcast Talk kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terus pantengin podcast kita ya sobat. Saya Natasha Alini Putri. Saya Karno. Pamit undur diri. Tetap saksikan Talk, Dynamic Talk from the Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.